dalam. Terimalah puja-puji kami Bapa, menjadi sesembahan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Karena kami percaya Bapa, waktu Engkau bersuka cita atas setiap puja-puji kami, maka kami akan duduk diam, menikmati firman Tuhan, dan pulang dari rumah-Mu. Kami tahu ada hari esok yang membawa kemenangan bagi hidup kami. Terima kasih Bapak, jangan biarkan satupun dari kami punya hati yang keras. Jangan biarpun dari kami yang hadir menutup telinga dan hati, tapi biarlah kami datang dengan keterbukaan, membiarkan Roh-Mu yang kudus sebebas-bebasnya mengendalikan hidup kami. Karena kami percaya waktu Roh-Mu yang kudus mengendalikan kami, maka setiap firman yang tinggal dalam hidup kami tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ini syukur dan doa kami. Semua kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap menikmati dan diberkati firman Tuhan. Mari bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Weh, belum duduk. Enak banget. Ai nunggu 7 bulan nih kemarin. Kalau hamil udah gede, lihat kiri kanan saudara, bilang nih, lu pemenang. Bilang gitu. Yang belum ngomong nggak boleh duduk, yang udah ngomong boleh duduk. Silakan duduk. Puji Tuhan. Terima kasih para artis-artis Tegal Alur Idol. Wah, memberkati. Udah masuk di story tuh ya, musik lihat, nonton 15 juta. Udah masuk di Facebook. Pokoknya kita kalau diundang responnya, gereja ini dunia mesti tahu, bukan mencuri kemuliaan Tuhan, tapi mesti tahu bahwa di pinggir ujung Jakarta ada gereja yang luar biasa. Saudara nggak perlu punya cita-cita, maaf nih ya, bukan ngomongin gereja gede, nggak perlu punya cita-cita jemaat 2000 Pak, nggak ada gunanya, kagak kenal. Jemaat tuh mah paling gede cepet pego, bisa kenal satu sama lain, sakit bisa kunjungin. Ngocek tuh buat, maaf ya jangan tersinggung, buat nampang doang, kumpul di sono. Apalagi anak muda nih gak ada, senengnya di sono tuh, yang mau 2000 mau cari jodoh nggak dapet. Ya, saya kasih tahu ya, maaf nih ya, bukan ngomongin gereja boleh besar, tapi kalau motivasinya udah tidak lagi berkoinonia, berjumpa satu sama lain, itu bioskop pertunjukan ya saudara ya. Tapi hari ini saudara pasti diberkati. Karena hari depan penuh harapan. Dan tema saya hari ini bicara tentang menang atas hari esok. Besok tuh kita menang. Lagu lama kalau saudara dulu udah ke gereja, saudara tahu lagu ini. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Gue nggak tahu nih besok ada apa, tapi langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan banyak. Bukan bisnis yang gue harapkan, karena bisnis bisa moyung. Ya kan? Oh dia dan nggak ada yang tahu lagu ini. Itu masih nyembah pohon gitu. Oh dia dan ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Dolar naik terus, gak ada urusan. Mungkin gak punya dolar. Tenang aja. Dan tapi kuetel 28 itu juga kalau daerah bagus, di sini masih 14.000. Jadi gak ada masalah hidup ini, saudara ya. Hidup ini tuh kalau kita percaya sama Yesus, maka refnya bilang ini, banyak hal tak ku pahami pada masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Belajar lagu gituan. Oh, lagu yang pertama, yang kedua. Saudara kenapa? Bukan apa, tiba-tiba saya kepikir waktu ngomong. Dulu, saudara orang Kristen dulu, kalau ngarang lagu, dia mengalami Tuhan. Ngerti nggak? Dia punya pengalaman, dia mengalami Tuhan. Makanya lagunya sampai 300 tahun ada terus. Sorry, bukan ngomongin, maaf nih ya, kalau ini diposting pengarang-pengarang lagu. Sekarang orang ngarang lagu rohani, dia bukan ngalamin Tuhan, karena mungkin dia jago ngarang, terus dapat cien, betul nggak? Sempet kan lagu rohani nggak boleh dinyanyiin kalau nggak lapor, apa kalau nggak gitu, rusak nggak saudara? Makanya kalau saudara pernah denger lagu-lagu lama, perlu nih singer belajar ya bosnya, itu penting, apalagi buat yang udah bobo tanah kayak kita nih. Ya ayo juga bobo tanah nih, 58 bos. Hari ini, bulan ini kita ulang tahun, gereja ini nggak ada yang ngucapin loh. Gue kagak minta kado, ini masih notif ya. Pak, selamat ulang tahun. Ya lo ngucapin, ngucapin iya. Dalam hati saya, tapi nggak apa-apa saya ke saudara. Kita
Saya udah gak sabar nunggu 15 Desember ya. Desember kita Natal. Iya kan? 15 Desember betul ada perubahan. Iya, Sabtu udah dicatat. Dan jangan sampai nggak di hotel. Gue malu sama temen gue tau nggak? Tadi bilang, gue di hotel, lo masih di gang. Iya. Tahun lalu sohib yang khotbah, ya kan? Nggak boleh sesama pendeta, nggak boleh saling menjatuhkan. Aduh, ya. Jadi kita ketemu dan saya senang. Saya jujur Pak Gembala, hari ini saya mau ikut perjamuan di sini. Jadi makanya nanti kita duduk perjamuan, doa berkat, foto bareng, baru saya izin. Saya jam 11 di Tokyo Hub situ ya, GBI juga. Jadi soalnya nggak usah kesana, ongkosnya jauh, makannya, ya, biar warga sono aja. Ya. Itu sahabat saya juga gembalanya ya. Nah, mari kita bahas tema saya hari ini adalah menang atas hari esok. Sama-sama dengan saya sampaikan 1, 2, 3. Menang atas hari esok. Bilang lagi kiri kanan, kita pemenang. Kita pemenang. Karena ada yang kita yang orang Kristen minta maaf nih, jangan tersinggung kan, kita ketemu juga 7 bulan sekali ya kan. Kalau orang hamil udah mau beranak nih saudara ya. Banyak kita cuma jago, maaf ya jangan tersinggung, jago cuma hari Minggu waktu di dalam gereja. Begitu keluar ngawur lagi. Ya saudara jangan pernah temuin gembala saudara lalu ngomong gitu, Pak kayaknya hidup makin susah. Jangan pernah ngomong gitu. Pak, apa yang gua bisa kerjain buat gereja? Mesti ngomong begitu. Seorang pemenang itu kalimatnya nggak boleh cundang, saudara, nggak boleh nakut, nggak boleh. Pak Gembala, ini gimana anak saya? Jangan. Pak Gembala, anak saya pasti dipelihara Tuhan. Iya dong, mesti begitu kalau ngomong. Jangan lu, aduh banyak jemaat, sorry ya, jagonya cuma di gereja, di luar banci. Dikit-dikit ngeluh, aduh bisnis susah. Semua orang alami kesusahan, betul nggak? Kalau ngomong susah di sini kita adu susah-susahan. Sabar ya. Gue lebih susah. Gue juga. Gue jualan rumah susah. Gue jualan mobil susah. Gue toko kelontong gue malah semuanya susah, saudara. Tapi pemenang adalah ketika dunia ini susah, dia tetap optimis. Buat apa saudara jadi orang Kristen kalau saudara punya mental sama dengan orang yang gak Kristen? Jangan ngomong gue udah dicatat nih di surga, gue udah selamat. Buktiin dong kelakuan orang yang sudah diselamatkan. Oleh karena itu hari ini singkat kata singkat cerita, gak usah lama-lama saudara. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mengalami hidup yang benar? Yang pertama harus percaya pada pemeliharaan Tuhan. Amin. Tuhan itu pelihara kita. Kalau kita mau bertindak, ya dong. Kan dikatakan burung di udara, jadi burung tinggalin kandang. Ya, saudara, maaf nih bukan mengecilkan, lu boleh jago doa, lu boleh jago puasa, lu boleh apapun, kalau lu nggak keluar juga dan menunjukkan kepada dunia bahwa hidup saya dipelihara, sulit saudara. Sorry nih ya, bahasanya campur-campur, kadang-kadang kalian, kadang-kadang gue, lu ya kan, nggak apa-apa ya. Kan kita juga lahir di wilayah yang sama. Aneh bahasa Indonesia yang benar kalau Tegal Alur. Bagaimana? Apakah kita akan melakukan itu sekonyong-konyong walaupun daripada kehendaknya? Pusing, nanti lu pulang pendeta ngomongnya pusing. Ya kan gua naik aja udah ya kan. Nah, mari kita akan lihat yang pertama, kita itu harus percaya pada pemeliharaan Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan 1, 2, 3, percaya pada pemeliharaan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Mari kita ada 5 ayat yang perlu kita baca ya. Saudara jangan lupa follow TikTok saya ya, saudara. Karena nanti saya posting di sini. Yuk kita baca Matius 6 ayat 34. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kalau hari ini lo ruwet kepala lu pulang lo berdoa, besok lo tahu ruwetnya belum selesai. Tapi kalau ruwetnya mengendalikan hidup, besok double ruwetnya, kacau. Makanya banyak orang Kristen nggak dikit yang lompat dari apartemen, mati bunuh diri, ya nggak? Itu karena dia simpen terus persoalan. Orang Kristen boleh khawatir nggak? Saya nih manusia, khawatir boleh saudara, tapi khawatir nggak boleh mengendalikan hidup. Ya khawatirlah. Tadi juga saya gini begitu ternyata banyak dari kan. Saya pengen masuk yang dari Menceng, cuma karena dari tol kelewatan gitu. Ya khawatir juga lah. Aduh,
nyampenya jam setengah 8, setengah 9 pasti nggak enak. Saya kan orang nggak enakan. Saya nggak pernah tuh terlatih datang terlambat, nggak. Puji Tuhan yang terlambat gereja lu, ya kan? Ya kan? Iya, gue udah sempat dandan dulu di mobil, bunyi lagu. Gue pikir udah mulai, gue masuk masih latihan. Nah, ini nggak boleh nih bos. Kalau pendeta datang, udah nggak boleh ada yang latihan. Udah puter lagu rohani tenang. Ya, sorry nih jangan marah ya, tapi dimasukkan ya kan bagus. Jadi saya datang suasana tenang, putar instrumentalia atau lagu tenang ya, masing-masing merenung atas dosanya seminggu. Ya, orang tuh kalau mau masuk ibadah tuh harus merenung atas kesalahannya dong ya kan. Ada satu gereja ya kalau kita datang dia bahkan berlutut di kursi membalikin, dia doa dulu baru dia duduk, dia tenang ya. Jadi semoga nanti Desember Natal saya datang udah tenang, udah cakep, pakai baju kincrong ya. Ibu-ibu ada hijau merah campur-campur ya. Dari sekarang mulai nabung, jangan Mas terakhir Pak Gembala kita belum ada baju baru, jangan dibeliin Pak ya. Ini gue udah ngomong dari bulan Juli, taruh kolektor, gak perlu minta, sadar Yesus mau ulang tahun 15 Desember lo taruh tuh kantong persembahan, gak perlu diomongin. Kalau gereja yang sehat gak perlu diomongin ya, betul ya saudara. Maaf nih jangan tersinggung ya, jangan pelit. Udah kasih sumbangan ceban nasi kotak 2, nasi kotak tuh goban lo saudara, udah murah tuh 2 cepet lo kolektor ceban, sampai rumah makan masih bilang ih dagingnya keras banget. Orang nggak tahu diri nggak boleh ada di gereja ya kan? Betul ya, maaf ya jangan tersinggung nih, saya sampaikan yang benar gitu. Di gereja tuh bukan tempat begini, di gereja tuh tempat bom, dur. Kenapa? Di luar lo diberkati Tuhan, konsepnya harus dirubah. Mau kaya bukan di gereja, kerja. Tuhan sertai. Ini mau ke gereja biar kaya sampai mati bangkit lagi kagak. Karena kalau orang nggak percaya Yesus, kerja aja dapat berkat, betul nggak? Ya jadi kita harus kerja ya. Nah, saudara lihat, kita tidak perlu khawatir tentang masa depan kita karena Tuhan sudah merencanakan sejak di rahim ibu kita. Bukankah kita bilang aku menenun engkau sejak di dalam kandungan? Jadi kita ini semua nggak ada nih manusia expired atau manusia reject ya kan. Baju banyak reject saudara, manusia enggak. Tuhan ciptakan begini, marilah kita ciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Jadi hidup saudara dan saya ini luar biasa. Anjing sama kucing diciptainnya nggak pakai ngomong Tuhan. Dia cuma bilang ini, maka jadilah binatang di laut, di darat. Itu anjing saudara. Jadilah tumbuh-tumbuhan. Giliran saudara dan saya, marilah kita ciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Dia bilang begini, binatang keadaan bumi diciptakan kayak ibarat ngomong sulap. Jadi burung di udara, jadi nggak pakai rencana yang matang. Tapi manusia, mari kita ciptakan serupa segambar. Lihat nanti baca Kejadian 1:26-28. Waktu dia mau ciptakan dia bilang ini, lalu Tuhan memberkati mereka. Ada berkat ilahi, nggak bakal putus seumur hidup. Tapi gue ngeri Pak, lihat dunia semakin keras. Tuhan bilang ini, kuasai dan taklukkan. Bisnis apapun yang Tuhan kasih dalam hidupmu, lu bisa taklukkan. Tapi pecundang itu selalu ngomong, kayaknya nggak mungkin deh Pak Gembala. Udah, mungkin saya terlalu ekstrim. Yang gitu-gitu nggak usah didoain Pak Gembala. Capek ketemu anak-anak imusan rohani. Lu kalau udah di gereja model begini, sorry ya jangan tersinggung ya. Yang tersinggung terbatal lagi Natal. Ini udah orangnya nggak banyak. Ini kan keluarga saudara. Udah jangan pakai sok tersinggung dah. Sama keluarga kalau ada kuat. Nggak ada. Iya tapi udah kuat diam. Mesti begitu Pak. Sekarang pengembalaan udah nggak bisa. Oh iya jangan kayak gini. Nanti mesti doa pelepasan. Udah nggak ada pelepasan. Lu kalau mau terlepas, lu bisa bilang Tuhan saya mau lepas dosa ini. Sorry ya jangan tersinggung nih, saya punya pemahaman. Gembala, pengerja cuma bisa menguatkan. Emang gembala bisa lepasin dosa lu? Nggak bisa. Yang bisa lu sendiri dengan pertolongan Tuhan. Nggak ada, kita nih cuma lu nangis kayak lu lojokan kayak apa. Lu cuma bisa doain Tuhan beri dia kekuatan. Saya lepas dalam nama Tuhan Yesus lu sampai beriler. Kalau lu pulang tetap aja judi, nggak bakal bisa. Tuhan aja nggak bisa tolong lu. Kenapa? Gua mau tolong lu kagak mau, kan gitu ya. Ada orang kan gitu, Tuhan gua udah mati buat lu, tapi dia bilang nggak bisa, berat hari depan. Itu orang yang nggak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Saya banyak ketemu orang Kristen yang masih jujur, usaha biasa aja hidup tuh saudara. Hidup, yang penting tuh percaya, imani bahwa Tuhan besok gua begini pasti ada.
Saya udah sampai bilang sama Novi, soal nasi campur lo gak usah urusin deh. Sampai gue bilang begitu, kenapa udah? Dia soalnya stres. Pagi ada udah lu gak usah. Dia bilang, oke pak, gua turun dari mobil, tuh nasi dateng naik kursi. Naik mobil mewah yang nganter. Nah besok gua khotbah di gereja yang gede, gua bilang, alah lu dipakai GoFood aja, gua pakai mobil. Dagu aja lu, makanya jangan anggap kecil nih gereja. Lu menang gede doang, lu kesehatan kurang. Kesehatannya bagus, kopi, minum sampai 4 orang satu dikasih minum. Jadi yang pertama, percaya pada pemeliharaan Tuhan. Saya percaya gereja ini dipelihara. Saya orang gak suka cari muka ya, tapi saya lihat dari jumlah orang ini membuktikan dipelihara. Sorry to say gitu ya. Saya juga suka pelayanan di daerah-daerah sekitar ini. Orang 15, 10. Ini orang banyak saudara. Saya nggak pernah kagum kalau saya khotbah, lalu dia seceng, gak ada guna, gue nggak kenal. Tapi dengan begini, duduk gembala, pengurus, gak punya rasa curiga. Saya ngobrol sama saudara nggak dilarang kan? Iya kan? Iya kan? Kalau gede-gede suka ada tuh. Begitu selesai, mereka umpetin dulu, jangan ngobrol. Ntar ketemu sama yang kaya, dia kulit lagi. Giliran yang begini kayaknya nggak ada yang kaya, ngobrol lain loh. Paling gembala, ya kan? Ada-ada aja deh. Jadi saya percaya pemeliharaan Tuhan itu ada. Yang kedua, banyak orang Kristen ngaku gua percaya Tuhan pelihara, tapi persoalannya dia nggak percaya ada kekuatan yang memelihara hidup dia. Ya kan? Kalau di sini semua orang, amin, gua percaya Tuhan. Begitu pulang, nggak ada kekuatan, saudara. Udah nggak main sekarang, nangis sama Tuhan. Sekarang bertindak. Nangis tuh sekali aja waktu baru tobat, mengalami menyesali atas dosa-dosa. Selebihnya jangan nangis lagi, cengeng benar. Selebihnya kita bertindak. Kita percaya ada kekuatan. Makanya Paulus berdarah-darah pun dia yakin. Yuk kita baca 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Sejahtera Allah melampaui ini akal akan memelihara hati dan pikiran. Kalau hati dan pikiran dipelihara pakai damainya Tuhan, nggak ada ampun. Mau sejahat apapun dunia, gua nggak mau tahu. Lihat, melampaui segala akal. Akal itu kalahnya cuma dengan hikmat. Lu boleh sekolah di Amerika, S2, S3, S berapapun. Sorry ini bukan ngecilin kerjaan orang. Lu ketemu orang yang cuma jualan sayur, tapi tiap hari baca Alkitab, dia punya masalah. Lu punya masalah, dia bilang masalah lu kecil, padahal lu udah ke KUA mau cerai. Dia bilang, ya gitu aja lo kecil. Pak, tenang pak, libatin Tuhan. Itu orang hikmat. Iya kan? Beda lo sama orang yang hanya mengandalkan kepandaian. Makanya di bagian lain Alkitab bilang, ketika kita mencintai Yesus, kita dianggap bodoh, dianggap blow on oleh orang dunia. Tetapi apa yang Tuhan bilang? Tapi tiba waktunya kita akan mempermalukan mereka. Iya dong. Ada orang gak mengandalkan kekuatan Tuhan, malah dia bilang salah-salahin Tuhan. Jadi yang kedua, yuk kita baca 1, 2, 3. Selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, pokoknya gini, Tuhan pasti pelihara. Anak-anak gue pelihara, laki gue kabur nggak apa-apa, Tuhan pelihara. Lu gimana lu peliharanya? Kerja kagak, gue punya kekuatan. Ya lu kerja apa kekuatan? Gue nikmati aja firman Tuhan akan melampaui segala akal. Makanya jangan heran ya ada orang, mungkin dia janda atau dia duda lah, dia hidup sendiri dengan anaknya, anaknya wisuda loh. Ada yang suami istri kerja bagus, duit udah kagak hitung. 2 anak aja susah besarin. Janda anak 3 bisa bikin anaknya sarjana, ada saudara. Tapi juga mesti tahu, jangan apa-apa salah Tuhan, apa-apa terserah Tuhan. Saya perlu bahas sedikit, jodoh itu bukan di tangan Tuhan, jodoh itu di tangan kita. Lu cari pacar, dapat pacar, bawa ke gembala, diskusi, bawa ke staf. Kalau 9 orang bilang gak cocok, lu putus udah, jangan perasaan lu bawa. Ya kan betul, karena itu suara Tuhan. Tapi dia paksa karena cinta sama hikmat beda tipis. Tipis tuh sama pelit sama hikmat. Lu kolektor, banyak nih. Nah itu pelit sama hikmat beda tipis.
Ya kan? Bukan saya bilang main lotre sama Tuhan. Kalau lo pelit ya udah begitu aja. Ada orang nikah terus dipukulin sama lakinya. Terus saya dia cerai. Dia bilang ya udahlah Pak, emang udah Tuhan kasih jodohnya kayak gini. Nggak ada Tuhan kasih pasangan buat gamparin orang. Karena Tuhan merencanakan hari depan penuh harapan. Kalau digamparin dua sebab. Lu salah kawin, lu pilih laki yang kayak harimau, atau memang lu yang nggak tahu diri. Udah duitnya UMR, belanjanya kayak direktur Pertamina. Jadi jangan salah-salahin Tuhan. Saya selalu bilang di anak muda, lu mau jodoh yang bagus, lu cari di lingkungan yang bagus. Lu dapat pacar di lingkungan gereja, ada masalah larinya ke gereja. Dapat pacar di lingkungan karaoke, saya nggak bilang karaoke itu jelek ya, tapi kan kalau kita ke karaoke satu keluarga lagu rohani. Tapi kalau sama yang layanin keluarga yang lain berat. Ya kan? Begitu lo berantem dia balik lagi ke dunianya. Di mana-mana manusia kalau gagal akan kembali ke dunia lamanya. Main di gereja baliknya ke gereja, dijinakinnya lebih gampang. Lu ketemu di pasar ikan, dia masalah dia balik lagi ke pasar ikan. Nungguin ikan datang dia drink lah. Ya kan? Dia suka mabuk, Pak, ngangetin badan 4 botol kali lumpuh. Ngangetin badan 1 sloki. Kalau saya tanya, Pak Pendeta kita boleh minum alkohol? Boleh 1 sloki, karena itu sehat. Ini 4 botol. Nah, persoalannya jadi lain dong. Main kartu boleh nggak Pak? Boleh, tapi jangan taruhan dong. Iya dong, itu kan permainan. Masa otak kalau main kartu, main gaple. Dia buat iseng aja Pak biar tambah semangat. Pale lo lanjut. Nggak ada yang namanya main kartu kalau udah ada yang dipertaruhkan nggak bisa. Ya kan? Nonton bola nih. Enggak biar nggak ngantuk aja, iseng aja taruhan, cuman goban doang. Itu dosa udah. Kenapa? Karena kita membiarkan diri kita dikendalikan oleh orang lain yang sedang bermain di sana. Dia masih suka main kartu, sanggong, capsa, apa. Tapi kan kalau dari kulit, kalau nggak perempuan judi nih sama. Udah lah, gak usah bohong lah. Budaya lu tuh nggak jauh sama gua. Lu pergi ke Siantar tuh, banyak tuh. Ya kan, orang Batak. Ya, saya orang Batak, saya nggak takut dituntut. Emang kami juga main joker itu bagian dari budaya. Ya nggak tahu kalau anak sekarang yang zaman bapak saya main biasa aja gitu. Enggak kok jaga persahabatan, tapi 2 malam tinggal kita. Karena nggak main kartu pun juga udah bersaudara kan, udah bersahabat. Ngapain lagi diperketat ya kan? Nah, jadi itu penting ya, maaf. Jadi kalau orang-orang yang masih mengandalkan kekuatan dari lain itu sangat sulit. Soalnya jangan pernah menyesal dengan kehidupan masa lampau. Mulai hari ini pandangnya ke depan aja. Kesalahan gua orang nggak pernah maafkan. Manusia kan suka menghakimi, tapi Tuhan sudah memaafkan. Kita mau hidup dinilai Tuhan atau orang? Ini penting saudara. Kecuali kita buat lagi salah. Lalu gatel lah, memang susah. Jadi yang kedua ini kita harus menyadari bahwa pentingnya berdoa di dalam hidup ini. Manusia orang Kristen itu bukan soal doa 4 jam loh saudara, tapi harus punya waktu berdoa. Soalnya kalau saya nggak pernah diundang gereja nih, Pak ikut yuk acara apa? Doa semalaman, nggak mau. Saya nggak kuat doa 4 jam. Saya kasih tahu, mau apa sih kalau doa? Belum tentu hidup lo diberkati lebih dari gua gara-gara lo 4 jam doa. Lo jangan nganggur, lo nggak ada kerjaan. Gereja ini jangan terlalu banyak doa-doa malam, Pak. Sampai pagi masuk angin, yakin lagi. Bisa jadi lakinya moyung pulang mabok daripada ngindarin laki, mending gua di gereja doa itu pelarian. Bagaimana gereja mau diberkati kalau yang berdoa di situ juga orang yang bermasalah? Sorry ya, bukan menghakimi. Udahlah, kegiatan-kegiatan rohani jangan terlalu berlebihan. Kalau cuma itu menjadi standar, nih maaf nih, jangan tersinggung ya, saudara, ini masukan bagus. Karena saya lihat gitu, ada beberapa orang yang pengerja tahunan terus habisnya dia berhenti dari gereja, dia bingung, nol, dia nggak tahu mesti bikin apa, saudara. Karena lulus SMA tadinya cita-citanya mau kerja di bank, karena dibilang Tuhan bicara sama engkau, dia kerja di gereja, begitu selesai dia nggak tahu mau ngapain. Di dunia keras pertandingan hidup, saudara. Makanya kerjalah, kerja. Begitu sudah hasil kerja, kapan lo harus beribadah, beribadahlah. Jangan kelebihan, jangan tiap hari. Malaikat juga bingung lihat lah. Tiap hari di gereja, kalau gue bingung gitu. Kayak terus bilang sama Bartolomeus, kita aja 3,5 tahun bareng Yesus ada bolosnya, gila. Ya sorry ya, saya kalau ngomong supaya kita maju. Yang pernah di depan saya ngaku-ngaku gini, Victory bayangannya apa? Oh saya berdoa, aku paling enak. Ya pikirnya paling hebat gitu. Justru lu mesti diem kalau lu berdoa.
Iya dong, kayaknya gue pendoa. Apalagi kalau ngaku-ngaku Tuhan ngomong sama dia banget. Kalau saya ketemu gini, apalagi sorry, maaf nih gitu. Ini buat kemajuan kita juga. Iya Pak, Tuhan tuh ngomong. Tapi lu bayar listrik nggak bisa tiap bulan. Ada orang akrab sama Tuhan, bayar listrik nggak bisa. Bingung nggak? Mendingan gua akrab sama direktur kantor buat bayar listrik. Gitu, sorry nih ya, yang tersinggung ya. Gua ini 7 bulan nih udah siap resiko nih batal. Tapi ya Pak Gembala, saya mau ini maju semua Pak. Doa lu di rumah bisa. Kenapa lu mesti kesini terus? 3 hari listrik bayar lagi gara-gara lu. Nyabot AC-nya gede, serius. Kita tetap harus berdoa setiap hari Bapak Ibu. Kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Kita harus memuji Tuhan setiap hari. Tapi bukan berarti kita mesti ke gereja. Anak kita terbingung, Bapak kok gereja mulu, kerja kagak. Udah pendoa, tapi listrik bingung. Lo ngomong dong sama Cihu buat bayar listrik. Cihu bilang iya, katanya doa mulu, katanya sahabatnya Tuhan. I am a friend of God. I am a friend of God. Weh, apa Gembala kok bisa nggak asbon lagi? Friend of God terus pakai ayat Pak. Kalau digerakin Tuhan jangan keras. Terus kalau mau baca DM saya tuh pendeta entah dari mana, saya lihat di Facebook Bapak diberkati. Jadi dia lihat mampir, dia lihat kita di mimbar, kepala tuh pendeta otaknya duit. Boleh nggak kita mau Natal? Boleh nggak kita goodie bag 100? Saya maaf ya, saya bilang, gereja lo ada sinodenya, ya. Lo minta aja sama sinode lo. Saya minta sama gua anak Semen nih, gua tahu Sanci Pak. Lo minta begini ke 100 orang, lo butuh 3 juta, 100 orang kasih. Jawab gua, lu punya pego sendiri. Enak aja lo, pego kagak tahu aja. Pakai dia kalau Tuhan gerakan kagak. Gua bilang, Tuhan gerakin. Dia gua bantu tetangga gua atau gua bantu keluarga gua dong. Ngapain gua jauh sampai ke Pulau Sumatera ke Papua? Udah jangan sok-sok hati ini deh Pak, tergerak enggak? Tergerak sama hikmat juga beda tipis. Kalau bapak ibu di sini mau bantu ring 1 saudara. Saudara bilang nggak usah. Wah di sana banjir, udah sos yang ngatur udah lebih gede. Lu gayanya dari mana? Oh kita dari gereja Victory, bawa sumbangan ke Kalimantan. Bohong lu jalan-jalan. Lu nyumbangnya kan 2 jam. Habis itu selfie lo dulu. Banyak banget. Terus minggu depannya datang saksi. Itu kan luar biasa waktu kita ke Kalimantan ya. Banjir. Pak, bohong lu. Jadi udah nggak perlu. Saudara retreat internal, saudara kegiatan internal ya. Kalau mau bantu, kan yang paling dekat keluarga. Dia lihat kita suka ke gereja, oh iya hidupnya berubah. Jangan bilang, oh bohwat sama dia. Enggak, Tuhan taruh dia di samping lo supaya lo kuat, nggak bohwat sama dia. Gak usah jauh-jauh ya, maaf ya, jangan tersinggung nih. Kemarin kita pelayanan tuh, kemana? Ke Lombok, bohong. Abis itu lo ke Mandalika, abis itu lo ke Bali, gue udah tahu permainannya. Ya. Terus sama apa ya kalau jalan udah ngesot, gak usah sok misi-misi deh, ngeganggu grup. Udah dari pesawat semua lancar. Mana encim itu? Dia masih sono bentar. Nah, Tuhan juga nggak suruh, ya kan? Emang aja gatel kaki panjang. Jadi ini maaf nih, jangan tersinggung ya. Masukan ya. Masukan, jangan pelayanan itu pelarian. Makanya kita harus tahu bahwa ada kekuatan dari Tuhan. Yuk kita pikirin internal ke dalam aja lah. Ada gereja besar atau hanya di sini aja yang kuat. Supaya saudara dan saya bertumbuh dalam Tuhan. Jadi yang pertama, percayalah Tuhan pasti pelihara. Kalau di sampingmu istri atau anak bilang Tuhan pelihara mah. Lo nggak usah khawatir. Alkitab bilang lu khawatir juga nggak nambah apapun. Betul nggak? Kita khawatir pulang emang khawatirnya selesai nggak? Kerjakan kekhawatiran itu. Lalu yang ketiga, saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita apa? Melainkan jadi yang pertama udah jangan cundang dah, jangan takut. Tuhan Yesus juga waktu bangkit gak? Jangan takut, aku memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang kuberikan beda dengan dunia. Oleh karena itu jangan takut, jangan gentar hatimu. Aku menyertaimu senantiasa sampai kesudahan zaman, bukan sampai kiamat. Kesudahan zaman itu waktu saudara dan saya mati, zaman itu berakhir dalam hidup kita.
Kalau kiamat itu yang naga keluar liong. Nah itu saya nggak mau, saya hidup dia datang, saya nggak mau. Saya mau mati sebelum kiamat yang Alkitab bilang. Jangan-jangan kalau ada liong, gue bisa murtad. Gue takut ketemu api, ketemu orang bacok. Mendingan mati sebelum itu datang. Akhir zaman kita seperti saya kalau lihat bapak saya ingat dia meninggal 96. Oh dia mantep banget, dia mati pas. Kenapa? Dia nggak ngalamin kacaunya negara dunia ya, negara kayak gini. Tapi dia dalam Tuhan. Kita belum tentu loh. Kita masih hidup sekarang. Justru Tuhan bilang, lah lu bertahan lah lu sampai akhir zaman. Kita sekarang bilang Tuhan baik. Dompet lu masih ada duitnya. Kalau udah tinggal KTP, kartu vaksin, gue mau tahu loh Tuhan baik gak? Kita ngomong Tuhan baik karena kita masih makan. Kalau datang masa antikris, apakah kita bilang Tuhan baik? Kalau tiba-tiba orang datang bakar kita terus, apa lu tetap bertahan gak di ruangan ini mati? Atau datang orang serang, lu kabur bilang tuh yang pakai batik aja, yang pakai batik. Nanti lu sendiri. Lu hati-hati. Mati sendiri. Pas gua mau napasan gua bilang, oh yang batik biru juga no ya. Lu yang terotnya. Gua kan cuma mengincar tamu bosnya. Tadi orang itu dibilang cinta sama Tuhan waktu ada persoalan. Kalau nggak ada persoalan, nggak gereja, nggak usah kita bahas. Itu laknatullah, ya kan? Tapi kalau kita nggak punya duit makan, hari ini makan, besok pergumulan, tapi bilang, saya percaya Tuhan pelihara. Kekuatan ini datang dari Tuhan. Itu luar biasa. Makanya saudara yang ketiga dari ayat ini, kita itu nggak boleh takut. Kita ini hidup dengan iman. Banyak orang Kristen sombong kalau dia mempertontonkan bahwa dia imannya kuat. Jangan pernah nih mulai hari ini sok nasihatin teman yang lain, lu sih makanya lu mesti beriman. Kayak keluarga gue nih ya, doa itu sombong. Ya di dalam kitab Efesus dikatakan iman itu pemberian, bukan hasil usahamu. Ngeri nggak saudara? Jadi kita kalau tobat imannya dikasih sama. Ibarat perusahaan imannya dikasih 5 nih semua. Terus berjalannya gereja ini ada yang imannya gak dikasih makan, merosot. Tuh lihat, bahkan sampai tinggalkan Tuhan. Ada imannya begitu aja, minggu gereja pulang, ada Natal, ada Paskah, tetap dia 5. Tapi modalnya sama loh. Tapi ada yang imannya jadi 8. Kenapa? Karena dia pelihara iman. Kalau kita bilang peliharalah iman, imannya mesti diajak bergaul dong. Iman itu kan Roh Kudus yang ada dalam kita dikasih bergaul dong, ngobrol. Gue mau begini nih, gue mau begini. Gimana jawabannya? Ya lu baca Alkitab, ya kan? Kalau kita jatuh cinta kan kita mesti tahu dong surat cintanya. Nah makanya di gereja ini jangan heran. Ya Pak Kepala ngerti Pak. Begitu saya ngomong begini, ada yang pulang ngamuk, ada yang pulang bilang gue diberkati. Nah, bingung kan? Nyanyinya lagunya sama, khotbahnya sama, perjamuannya sama. Pulang ada yang gak ke gereja lagi, gue males gereja. Apaan tuh kita? Itu yang sebetulnya dia gak kasih makan tuh iman. Sorry, mungkin saya terlalu ekstrim ya. Di zaman akhir ini, udah Pak, gak usah datengin lah yang kayak gitu. Apalagi dia tidur keluarga, dia awal gereja di sini, dia udah tahu semuanya. Denyut nadinya udah tahu. Dia ngambek. Bapak, kalau nggak siapa lah, wakilnya kayak, stafnya kayak datang. Bos sih kalau nggak dia doain ke rumah, gue nggak mau datang. Dia biar aja sono nggak datang. Dia udah tahu kebenaran. Sorry ya, kalau kita ngomong sama orang, dia belum Kristen, kita boleh datengin. Tapi dia udah gereja di sini. Dia udah penyembahan, dia udah terus nggak pakai ngambek. Jangan pernah mau dimanipulasi dengan satu jiwa kalau selamat, apa malaikat enggak. Kita juga perlu hikmat. Banyak jiwa yang belum pernah dengar Yesus, itu yang perlu kita cari. Kalau lu udah dari sini, udah tahun-tahun ngambek Pak, dia udah nggak gereja lagi, dia ada kampungan, kamsempau, norak, ya enggak. Kalau belum kenal, dia bayi harus dikasih bubur. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, ya lu baru koslet sedikit, lu mesti datang. Kenapa? Justru disitulah pertumbuhan iman kelihatan. Manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Di gereja inilah tempat persoalan untuk membuktikan kita beriman. Lu jangan rapat dikit terus usul lo gak diterima lo ngambek. Ya kampungan. Itu namanya gak beriman, itu namanya penakut. Makanya manusia harus hidup dengan iman, bukan penakut. Kita harus berani pakai iman kita nih saudara ya. Yang dari Kristus untuk mengatasi ketakutan. Alkitab bilang, aku memberikan iman itu bukan hasil usahamu. Kenapa gua berikan? Supaya lu tahu, lu hidup.
Lihat ya, dia bilang gini, engkau diciptakan segambar dengan Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi semua manusia di ruangan ini, waktu dia ada di bumi, Tuhan udah kasih tuh job desk-nya, kerjaannya. Makanya perlu doa, Tuhan gue ini sebenarnya kerjaan gue apa sih? Ya karena saya mungkin akrab sama Novi, lu pulang lu tanya, Tuhan gue di gereja ini sebetulnya apa cuma nyediain nasi kotak doang atau gimana? Atau yang singer, yang WL, yang main musik, Tuhan gue bener gak main musik? Walaupun lo main musik, tapi lu tanya Tuhan bener gak gue mesti melayani di sini? Kalau bener gue mau naik level iman gue dengan lebih serius lagi mainnya. Hidup itu harus seperti itu. Jangan pernah lepas kesempatan. Lalu yang keempat, saudara lihat apa yang ditulis dalam Yakobus. Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu diberikan. Bos, saya nih gembala nih semua nih, para petinggi sorgawi nih, pasti pernah bangkit. Saya biar pendeta juga, gue berusaha, tapi kadang juga kita kalau ngobrol sama istri, dulu tuh ya waktu papa tolong dia, itu namanya membangkit. Kalau Tuhan nggak pernah, makanya kita perlu belajar untuk benar-benar ridho, memberi, jangan lagi ngomong. Memberi itu bahasa saya mungkin kampungan. Kalau saya menolong bapak, gue beri dia 2 juta, itu uang hilang, anggap aja hilang udah. Jadi nggak perlu diomongin lagi. Kita itu hanya memberi, harap kembali bagai sang surya. Serius kasih main tapleng nggak bu? Masih kan? Oh cemong-cemongan doang. Iya, nggak apa kalau main tapleng cemong-cemong. Jangan pas udah mau tidur, lo tadi 14 cemong lo, Tiongkok ya. Ada orang main judi jago loh ya kan, cuman taruh koin-koinan, tapi terakhirnya dihitung. Nah saudara lihat, jadi yang keempat, untuk menjadi orang yang luar biasa, menang akan hari esok, dia harus mengandalkan hikmat. Sebetulnya kalau saya bicara sama saudara dan saya adalah sudah menjadi pemenang. Gaya hidup 4 ini harus kita pertontonkan sama orang lain, supaya orang yang lagi kalah, dia pengen menang, dia contoh hidup saudara dan saya. Karena kita bilang, minta hikmat, dia kasih gratis. Hikmat gak perlu isi formulir, hikmat gak perlu ke depan didoain. Hikmat itu hati yang terbuka dan bilang, Tuhan, aku mau hidup dan hidupku diatur sama Tuhan. Dan aturan Tuhan akan saya ikuti. Ketika saya mulai menikmati firman Tuhan, maka hikmat itu ada. Saya bukan pendeta yang hafal ayat-ayat banyak. Ada pendeta yang bisa hafal 50-60 ayat. Saya mungkin enggak, cuma 2-3 yang saya hafal ayatnya, tempatnya di mana. Tapi saya sering baca Alkitab. Saudara mau tanya persoalan apapun, maaf bukan sombong, saya bisa jawab. Tapi saya nggak tahu mungkin dia letaknya di mana. Contoh, kalau saudara bilang, Pak, kayak saya susah nih Pak, kayak udah nggak kuat. Ada kan ayat bilang, orang-orang yang menantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan yang baru. Dia seumpama raja wali, itu hikmat. Ya tapi masalah, segala perkara dapat kau tanggung di dalam dia, beri kekuatan. Ya makan ayat, Tuhan bilang Allah akan memenuhi keperluanmu. Saya nggak tahu ayatnya di mana, tapi itu ada ayatnya saudara. Makanya rajin baca aja. Saya bisa tahu itu tadi manusia diciptakan serupa segambar, karena saya pernah baca. Bagaimana menjadi orang yang setia, bagaimana menjadi orang yang bisa menyelesaikan PAI. Alkitab bilang, mengerjakan semua apa yang diperintahkan Tuhan tepat seperti Tuhan perintahkan. Kenapa saya tahu kalimat itu? Karena saya pernah baca. Ya kan, lu jangan baca Salomo bininya seceng loh Pak. Ya ilah. Kalau baca yang jahat, yang jahat ditulis supaya kita nggak bilang panjang. Tapi kan enggak Pak, kita ini biasalah beda sama Daud. Daud aja ngintip orang mandi, kita belum Pak, baru lewat depan kamar mandi udah ditegur. Iya lu lewat sambil siul-siul, kode. Jadi ini manusia ini lucu. Dia baca kejadian yang nggak baik di Tuhan kita tuh fair banget. Yang jahat aja dimasukin buat firman Tuhan supaya kita belajar jangan jahat dong. Ini enggak dijadiin alasan. Sorry ya kalau saudara udah full time lain di sini, kalau saudara bikin dosa kesalahan, jangan marah kalau di bahasanya mungkin nggak bagus ya, diskors nggak pelayanan dulu. Misalkan contoh, bapak bikin kesalahan fatal lah, jemaat tahu, lu jangan hakimi dia, doain ampuni, tapi kenapa ya untuk 3 bulan ini ente duduk agak di samping.
Nggak apa-apa, jangan marah, itu proses. Tapi banyak orang marah untuk itu. Ya kan? Dia bilang, tapi kan dia juga manusia Pak, nggak luput dari kesalahan. Udahlah, diampuni. Nggak bisa, harus ada penataran ulang. Saudara, orang seperti saya ini kalau bikin salah, saudara jangan takut untuk menghukum saya. Nggak bisa, Wario 2 tahun nggak boleh khotbah dulu di Fibro. Nggak apa-apa saudara. Banyak hamba Tuhan. Sorry nih kita ngomong fair. Saya nggak ada lu ketemu pendeta yang fair kayak gua nih. Ya kan? Banyak hamba Tuhan, pelayan memakai kata, kita kan juga manusia enggak? You sama I beda. Beda ya. Emang lu manusia, gua manusia, oksigen sama. Tapi lu sama gua beda. Karena gua udah mengklaim diri hamba Tuhan, maka kelakuan gua harus beda. Bukan saya bilang saudara boleh dosa, enggak. Contoh nih beda. Lo habis ini pulang salaman kan, gue pulang makan nasi campur. Itu salah satu perbedaan Pak. Betul nggak? Lu datang kering mulut bau, gue ada kopi. Gue datang dijemput, nanti gue kepik datang dijemput. Itu kan perbedaan yang Tuhan berikan buat hamba Tuhan. Betul Pak? Lalu kalau gue bikin dosa sama seperti lo, terus gue cuma bilang, gue kan juga manusia. Ya lo gak usah jadi hamba Tuhan dong. Saya ngomong begitu dimusuhin tuh sama teman-teman pendeta. Boleh bajingan, kenapa dong? Kita udah dispesialkan Tuhan. Saya di mana-mana juga kalau ada usaha, terus gue bikin dosa kayak lo, terus ya udahlah dia kan juga manusia. Ya jangan lo kasih nasi campur dong. Kalau gue sama lo, maksudnya ini yang bahasa yang paling gampang ya. Kalau lo nggak ngerti juga lo nggak minum vitamin kecil. Ini ngomong paling gampang, betul ya. Jadi ini yang rombongan depan, termasuk saya, kalau ngaur, lu jangan keluar dari gereja. Pendisiplinan, jemaat doain, bukan lu tambahin tajam. Emang gue juga udah pikir tuh, emang lu gosip aja lo. Orang jatuh makin lo injek. Mesti telepon Pak, kita tetap mendukung. Oke nggak apa-apa Pak, 2 bulan ini nggak enak, tapi kita pasti bisa bangkit. Karena Daud juga bisa bangkit. Orang-orang yang jatuh dalam Alkitab juga bisa bangkit. Justru mereka lebih sukses. Kalau nggak ngalamin jatuh, dia nggak tahu sakitnya jatuh. Jadi kalau ada pendeta cerita, kita sempurna, yang begini jadi diundang lagi Pak. Jadi kalau udah ngomong cerita dirinya sendiri udah nggak usah. Ngomong di firman Tuhan, yang lucu ada di firman Tuhan, yang kasar ada di firman Tuhan, yang lembut ada di firman Tuhan. Ya kan, kalau ada cerita anak saya diberkati loh, ini nggak nyangka kawin sama ini anak saya, istri saya, suami saya, itu panjang banget. Kalau kita kan, kalau ngomong anak susah, Yohanes Pembaptis, lu ceritain aja Yohanes Pembaptis. Ya kan, kalau ngomong pelacur, ada tuh yang di kaki Yesus, ceritain aja dia, nggak usah lu cerita gua dulu ya, aduh ilah dikali jodoh, ya. Ngapain lu di mimbar ceritain kejelekan kehancuran, gua dikali jodoh, gua sih orangnya setia sama istri, ada 3 sih. Nih gua kasih tau sama lo nih, suami lo termasuk gue, jahat baiknya tuh ketahuan nanti di peti mati. Berapa perempuan aneh datang nangis. Maaf nih contoh ya, misalkan bapak meninggal, kalau yang datang lo orang aja aman tuh. Tiba-tiba ada yang bawa anak di ujung. Kenapa nih? Dari Kalimantan, tuh perjalanan misi. Orang tanam benih pohon, dia tanam benih lain. Anaknya udah jadi pohon kopra. Hati-hati hidup ini, jangan ngaku-ngaku diri kudus. Nanti saudara nih yang cowok sama gua nih, kalau mati lihat yang nangis berapa banyak. Kalau laki mah dianggap wajar. Kamu orang bini-bini kita mati kita bingung loh. Ada instruktur fitness lah dah. Oh iya bini gua ada bojuman. Oh iya, hati-hati loh saudara ya. Kita ini perlu jaga-jaga diri. Dulu kita udah pernah buat dosa, tapi ketika kita sudah dibersihkan oleh Tuhan, saya percaya yang lama sudah berlalu, ya kan? Yang baru sudah datang. Makanya jadilah orang Kristen selalu mengandalkan hikmat Tuhan. Kita harus selalu minta hikmat dari Tuhan dalam buat keputusan. Ya, bukannya terus mesti bengong puasa 4 hari. Hikmat kalau kita mau ngambil keputusan, suara yang berat banget di hati yang gak bisa menggoncangkan, saya percaya itu suara dari Tuhan. Apalagi saudara datang ibadah dengan firman Tuhan, lagunya nyanyinya pas loh. Terus dia khotbahnya pas, kayaknya ini peneguhan. Gue mesti putus sama dia. Gitu. Anak muda lebih baik sakit di depan putus daripada sok kayak orang gila maksa. Akhirnya lu perih seumur hidup.
Ya kan, akhirnya nyanyi hati kecil berbisik mari rasa sesali dasar hati dia tak mau pergi, harusnya aku lari dari kenyataan ini. Nggak bisa, itu lagu Yesus yang nyanyi cocok. Kalau Yesus bilang ini, pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Yesus kalau nyanyi gitu benar. Lu jahat, gue berusaha untuk sembunyi tapi gak bisa. Karena cinta gue sama lo, senyum lu selalu ada. Makanya gue mati kayu saya. Gitu, jangan pikir tuh lagu dunia. Lagu dunia bilang ini, lo gak perlu ngomong. Gak perlu lo ngomong, buktikan aja pengorbanan. Tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Aku cinta. Petrus nyanyi begitu gimana? Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja. Saudara nyanyi tuh, well singernya. Cinta itu bukan cinta bukan main-mainan, tapi apa? Pengorbanan. Itu bukan lagu dunia. Kalau Yesus yang nyanyi di sorga gimana? Victory, lo ngoceh aja lo. Nih pengorbanan, gue mati. Wih, malaikat berapa juta, rame-rame pakai baju putih, rame-rame. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang. Kita kan bilang sayang Yesus kan? Apalah artinya cinta tanpa kenyataan. Kolektor secek mek golong. Ini bukan soal duit ya, bukan. Lo duit banyak nih, cepean, gobanan, 20 ceban nih, dia pilih seceng mek golok. Pantes hidup dalam itu, di rumah lo berantem terus, lo piara golok. Saya ngomong apa adanya lo, ini jangan marah ya saudara ya. Kecuali gue tiap minggu deh, di sini mau gue lembut-lembut. Oh 7 bulan sekali, ini bener-bener bom atom. Lu jangan jadi orang pecundang. Kalau takut andalkan hikmat Tuhan. Yang terakhir, jam 10 nih, terakhir 46, kaki duluan kiri turun ya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, sehingga oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang kelima, saudara tahu, hadapi hari esok dengan pengharapan. Kalau orang gak punya harapan, mungkin nih sarannya gak bagus sih, dosa juga, tapi mendingan dia mati ya. Maaf nih yang nonton nanti videonya ya. Ini pendeta gila nih kalau ngomong mendingan mati. Orang kalau gak punya harapan, hidupnya cuma resek. Betul. Lu datang ke gereja, udah bertahun-tahun, udah diingetin hidup bergantung Tuhan, gak ada. Dia datang di gereja kerjaan cuma WN nyanyinya begini, pemain musik begini. Gembala kayak gini amat. Itu orang gak punya harapan. Moyong dia udah. Bisa berubah nggak? Bisa kalau dia mau merubah dirinya. Bukan kita yang merubah. Jadi bilangin sama anak-anak saudara, kalau bilang, ya Pak Gembala kayaknya nggak ada harapan deh. Dulu saya maaf nih ya, bukan ngecilin kerja, cuman nyuci baju lu di situ, gimana mau berubah? Kalau lu punya harapan, mungkin lo gede juga gak jauh tuh dari gennya, tukang cuci juga, tapi lo punya laundry kiloan, itu lebih bagus kan? Ya tapi ya hidup cuma di Tegal Alur Pak, ya ilah kalau duduk 7 menit aja takut banjir. Gimana ya cucunya emak gue nih ya? Lo punya laundry yang di hotel, sama tetap emang dari sononya tuh tukang cuci, tapi anaknya punya kiloan, punya laundry gede. Nanti cicit tuh jangan-jangan dia beli tuh yang perusahaan besar tuh di kota-kota besar, dia beli franchise-nya. Hidup itu harus punya harapan. Kan saya bilang kita diciptakan untuk pekerjaan baik. Sampai itu ke anak-anak saudara. Tugas lu berserah sama Tuhan. Lu taruh harapan, lu sekolah aja. Urusan duit itu gak usah pusing. Deh, Tuhan pelihara. Gua ini wakil Tuhan di bumi buat lu jangan takut. Orang itu mesti punya nyali. Saudara jangan pikir saya ngomong jago, saya juga berjuang buat anak saya yang baru 21 tahun, yang sedang cari identitas. Gue pendeta, malah gue juga pening ngeliat anak sekarang. Lu mesti begini, lu jangan lu pikir gue udah beres. Belum. Kenapa saya bilang belum beres? Pak, kita jujur nih
nih umur-umur kita dulu ujian Pak, kita mungkin belajar sampai malam, betul ya? Bikin kebetan lagi, contekan. Udah sampai sekolah jam 7, belajar lagi Pak, nggak lulus, betul. Kita bingung anak sekarang, belajar sambil pakai beginian denger musik, belajar juga jam 12. Kita buka pintu anak kita begitu, bilang mah bini gue gila anak kita ya. Woi, belajar dong, udah Pak. Bingung, metodenya aja berubah. Gua ambil rapot kemarin ini naik kelas nilainya bagus. Bingung nggak saudara? Kan perubahan itu justru buat kita nih yang kecil kejar layangan itu persoalan untuk bisa mengerti. Anak-anak baru gede yang agak jelas strawberry, yang manis di banyak habis. Ya kan anak sekarang kan nggak seperti kita, nggak tangguh, betul ya ibu-ibu ya. Lu dulu kecilnya, lu apa? Ambil daun, lu ikat, lu main samsat. Lu tahu bang, semerdeka mereka. Bener. Mana coba nih anak yang baju putih simpi nih. Mana tahu Pak, mana tahu dia kejar layangan kayak kita. Udah badan kita kecil, kejar sama anak SMA 20 orang hari itu sampai ke kapuk tengkok. Nggak dapat, tapi ceritanya gua tadi kejar itu tanpa sadar membentuk karakter kita, bukan pecundang. Mati lampu kita nggak ngerti listrik tapi mau nggak mau naikin tangga. Kita bisa anak sekarang. Maaf nih saya kasih contoh nih karena saya lihat yang muda cuma mana nih lu tiba-tiba di rumah internet mati, lu bisa beresin nggak? Maaf, internet mati ya. Ya bener saya ngomong anak saya aja. Wah internet lemot ya. Dalam hati gua bangun pendeta gua hantar. Gua udah pasangin lu sebulan bayar. Lu agak bisa apa cari operator, tanya kan gitu saudara. Nah itu yang saya bilang, makanya generasi sekarang ini strawberry, manis-manis, cakep-cakep benyek. Jangan tersinggung ya, kalau sekarang jangan marah ya deh ya. Jangan besok saya dijadwal kamu nggak datang, jangan marah. Maksudnya, ayo kita orang Victory nggak seperti yang dicap oleh dunia. Bahwa anak 20 tahun itu adalah anak-anak strawberry. Enggak. Gua manggis susah ditebak. Lo cek uratnya juga gua buka 4, gua buka 7, ya kan? Nggak ngerti main manggis, nggak ngerti kan? Nah ilustrasi saya, you buka di Google apa itu manggis. Pakai kulitnya di blender bisa jadi obat. Jadi inilah kehidupan. Jadi orang itu jangan pernah takut akan hari esok. Selalu ada pengharapan. Saya kasih tahu, benar kita makan perlu duit, sekolah perlu duit, tapi jangan sampai duit menyetir hidup kita. Jangan sampai duit mendrive. Duit itu nggak bakal ada cukupnya Pak. Lu sekarang bisa beli rumah 1000 meter, lu lihat temen lu 1500, lu pengen lagi. Karena kita nggak akan pernah tahu bersyukur. Duit perlu Pak, bayar listrik pakai duit bukan pakai doa. Tukang PLN datang, Bu, belum bayar. Itu saya pendoa loh. Iya Bu, biar doa lebih kusuk saya mungkin ini. Doa. Lu nggak ketemu loh khotbah kayak begini loh. Yang lain khotbahnya ya Pak Gembala, kok pulang PK berapa ya? Saya nggak peduli soal PK, yang penting ada. Ya bukan begadang bikin oh ya. Ini penting ya saudara. Saya juga anak saya 21 tahun sama 18, malah mau pecah juga loh. Pola belajarnya berbeda. Saya kemarin, maaf ya tersinggung, saya khotbah di STT yang mau jadi sarjana semua. Emang itu saya begitu udah khotbah tiba-tiba kali sampai Tuhan apa saya dalam hati gua mau belagu nih depan calon pendeta. Emang saya sombong tuh sengaja. Dia bilang, lu berapa orang nih? 25. Gua mau tanya lu dari mana? Macam-macam Pak. Dari Kalimantan, pedalaman. Gua tanya, habis ini mau kemana lu? Gua bilang, mau khotbah di sini Jakarta. Nggak bisa, wilayah aneh. Terus kan ada pembantu rektor ada. Saya udah lihat, sorry ya, karena calon pendeta sekarang juga mentalnya strawberry. Kalau gua nggak diundang, gua makan apa ya? Khotbah cari duit. Itu yang repot tuh saudara. Gue juga perlu duit, tapi kalau khotbah cari duit, lu nggak bakal laku lah dagangan lu. Ya basi, nggak bisa dipanasin lagi ya. Terus saya bilang ini, kemarin gua ada khotbah di GBI besar. Kalau gua nih, gua kasih tau, kenapa gua bilang gua
Umur saya 58, dengar ya adik-adik ya calon pendeta. Umur gue 58, gue sampai mati pasti laku diundang. Video. Kenapa? Karena yang undang gue seumur gue, betul. Bapak nggak mungkin undang anak 21 tahun. Lo mau ngomong apa, mau jago teologi, ya udahlah. Lo belum kejar layangan. Lo mau cek di umur lo aja lah, betul dong. Ya dong bu, ibu mau dengar anak-anak baru sekolah lulus 21, saudara, moyong lah. Dia lagi nggak ada duit aja, nangis-nangis, jago pegang duit, goncang. Ya kan saya bilang gua, dia lu tanya nih, bapak ini pasti undang gua. Dia nggak bakal undang lo anak kemarin sore. Ya kan dia diem. Makanya lo hiduplah di generasi ini, dengar nih anak muda nih ya. Lo hidup di generasi lo 20 tahun lagi. Lo nggak perlu kita nih, udah mampus nih semuanya. Terus saya bilang begini, gua kemarin khotbah di satu gereja, ada berapa kali, waktu yang selesai kita ke ruang tamu, pas yang kedua penutupan jam 7, saya baca pengumuman minggu depan. Orang bule yang ngomong, wih, Jumat tuh ada yang bule, bukannya Medan semua, banyakan Batak kan, tahu dari mana Pak? Ya gila itu dia punya masker aja pada robek. Oh robek, kan orang Batak rahangnya lebar. Bapak bercanda aja gitu kan. Terus gue bilang gini, ya saya orangnya kan hobi bercanda saudara, tapi kekudusan tetap jaga dong. Terus nanti kok bule, dia bilang begini, denger nih anak muda, mungkin lu dapet, tapi yang sekolah teologi nggak dapet. Lu jangan bangga ya sekarang kalau sekolah teologi, nggak ada hebatnya saudara. Saya usulin kalau lu jadi pendeta, lu sekolah dulu yang nasional, sekolah teknik apa semua, lu dijago, udah tampil bergaul, baru lu sekolah teologi. Kalau katak dalam tempurung semua, lu nggak mengalami hidup, lu nggak bisa bedain mana waria, mana yang benar. Pacaran bawa ke rumah, pas sudah pas kenalan mau ngelamar, aduh tante saya sebetulnya laki. Nah, hati-hati loh saudara, yang model depan gini tahu bedain. Baru jalan aja kita tahu saya komis. Tahu dari cara ngomong aja kita udah tahu. Korslet nih, lesbiano. Udah tahu saudara. Saya bilang gini, kenapa saudara? Saya lihat pengumuman itu, saya bilang ini boleh dan ya elah Pak, anak SMA, anak semester 3 ada tuh AI, pakai AI kan? Saudara tahu kan? Ya, lo kalimatnya apa, diklik mukanya siapa, ngomongnya pas. Ya, Jokowi aja bisa ngomong cungkok, bisa ngomong Arab, mulutnya sama, suaranya sama. Terus saya bilang sama dia, lo nih ya, lo jadi pendeta 15 tahun lagi, lo kagak ngerti teknologi, lo balik lagi nyangkul. Lo jadi gembala aja sono di kampung lo yang jemaatnya 6, nangis-nangisnya tiap hari, ya kan? Kalau gereja yang nyembah aja terus. Kenapa? Lo mau masuk di kota besar, lo mau terus bertanding dalam pertandingan, lo mesti ikutin. Ya terus saya pulang, saya panggil anak saya yang SMA, sini. Papa tadi khotbah saya ceritain, kamu tuh belajar nggak sih? Dia jawab, Pak tiap hari juga pakai itu, pakai AI. Oh, saya bilang sama bini saya, aman. Nah kalau pendeta, sorry ya pendeta, dia bilang, tapi kan kita kuat doa, makan dia tuh istri digunting bos. Saya bilang gak mengecilkan puasa doa sama gitu ya, tapi zaman mesti ikutin juga dong. Tuhannya nggak berubah, Tuhan nggak berubah, tapi pola-polanya kan berubah. Dulu penginjilan bagi-bagi ini loh, adek belum lahir ya, dulu kita penginjilan bagi traktat. Sekarang lu bagi dibacok, sekarang pakai TikTok, kan beda dong. Ya dong, jadi ini penting ya buat yang muda-muda. Lu kalau nggak ikutin, selesai permainan di rumah aja. Lihatkan bulan, ambilkan bulan, ambilkan bulan, itu doang lu nyanyi. Sama nakut-nakutin ponakan lo, kalau tidak boleh digigit nyamuk. Lagu-lagu blow on nenek itu dibawain ke gua dulu. Makan, kalau nggak makan nasi nangis. Gimana nangis? Kalau film India, ya kan? India aja nangis kalau cinta tertipu, nih nasi nangis. Jadi ini penting buat saudara. Makanya hari esok itu kita tidak dapat terlepas dari penyertaan Roh Kudus untuk punya pengharapan. Pada akhirnya lu mesti kembali ke Tuhan. Maaf ya Bu, ini 3 gak ada harapan kalau gak taruh di Tuhan. Gak bakal. Lu boleh bilang bapak lu banyak duit ini, enggak lu habis. Saya sorry, orang ini sekarang kalau gak ngandalin Tuhan, cuma 2 pilihan, lu jadi jahat atau lu jadi loser sekalian. Lu mau menang, lu jahat, aduh, jangan deh, gak ada di gereja ini. Amin-amin, jawab baik. Ya, lu jadi pecundang karena lu gak libatin Tuhan. Jangan jadi pemenang tanpa libatin Tuhan, jangan. Rompi orange siap menunggu saudara. Nah ini yang bahaya. Oleh karena itu, mari kita renungkan kembali. Menang atas hari esok.
Yuk kita baca. Nomor 1, percaya pada pemeliharaan Tuhan. 2, 3, 4, 5. Kalau kayak gini foto dong, muka gua ada dikit terus gua gile. Gua udah mau sejam 10 menit, mana ada pendeta sejam 10 menit. Gua lagi marah di foto dong ya. Serius. Ya. Lagi pula lucu ya. Orang kan ada waktunya, saya juga mesti permisi, saya pengen ikut perjamuan. Kalau udah 5 ini keluar ya pemusik naik dong. Gua mesti ngomong terus, makanya mesti dicek lagi nih panggilannya. Hikmatnya kurang gitu loh. Ini pendeta udah poinnya 5, udah bunyi dong keyboardnya. Haleluya, doa sekali. Ampun deh. Apapun yang terjadi 10:30 ayo permisi ya. Gak usah ada nangis-nangis lagi lah. Udah pulang sukacita. Nikmati tubuh dan darah Kristus. Ya, saudara saya kasih tahu nih, maaf nih Pak Gembala, kalau di gereja saya, gereja tradisional, tapi ini perlu Pak masukan. Misal waktu perjamuan beberapa orang keluar dan dia duduk diam. Lu gak perjamuan? Enggak. Kenapa? Masalah gue belum selesai. Saudara tahu kadang-kadang kita nih anggap enteng. Alkitab bilang kalau lu makan ini, lu mesti pilih hati. Karena kita bilang gak dikit yang sakit bahkan mati. Jadi jangan merasa berdosa kalau lu memang gak menikmati tubuh dan darah Kristus. Jangan. Pak, saya masih melihat ada orang yang tulus seperti ini. Saya gak mau bohongin diri saya dengan makan ini, tapi persoalan saya tumpuk terus. Hati-hati Bapak Ibu. Ini perlu dibenarkan. Maksudnya diluruskan tentang perjamuan. Jangan dianggap enteng tiap hari sebulan. Makanya maaf nih, masukan perlu ya. Gereja-gereja tua, minggu lalu dia udah umumin. Minggu depan kita akan ada perjamuan kudus. 1 minggu ini beresin kudusan lo sama Tuhan. Supaya waktu saudara makan, saudara minum, saudara benar-benar merasakan. Saya siapkan 1 minggu ini, gue pengen makan di sini, gue mau minum di sini. Jadi gak bisa bercanda ya saudara ya. Kalau hari ini lo bercanda, gue udah ngomongin. Besok lo sakit, lo jangan panggil pendeta. Lo bilang bener ya gue bercanda. Tubuh dan darah Kristus ini sempurna. Jangan pikir ya tapi kan beli pakai Gojek apa enggak. Ini udah didoakan. Kalau nanti gembala sampai bilang inilah tubuhku ini darahku, dia menjadi tubuh dan darah Kristus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdiri saudara. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Di dalamku. Sekali lagi. Saudara ambil waktu kita 2 menit aja. Musik main dengan lembut. Di 2 menit ini kalau engkau gak keberatan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan pulang dengan 5 keyakinan yang membuat orang di luar sana melihat bahwa kami optimis akan hari esok. Hari ini kami akan bilang kami gak takut menghadapi hari esok. Kami gak peduli berapa banyak uang kami gak peduli berapa banyak tekanan hidup dalam kantor, kami gak peduli dengan tekanan pada pendidikan anak. Yang kami tahu kami akan jalani firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini ingatkan kita, percayalah pada pemeliharaan Tuhan, selalu andalkan kekuatan Tuhan, hiduplah dengan iman bukan ketakutan, andalkan nikmat Tuhan untuk menghadapi dunia. Dan lebih lagi, hari esok selalu ada harapan. Kalau itu doamu, kau boleh taruh tangan kananmu di dada.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami taruh tangan kanan kami di dada. Hamba-Mu bersama umat Tuhan berserah, pasrah bahwa hari ini 5 prinsip ini akan kami pakai. Kau lihat setiap tangan-tangan yang terletak di dada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa, turun materai-Mu, urapan-Mu hadir dalam hidup kami. Dan nanti waktu kami pulang, kami gak sama seperti datang. Bahkan lebih lagi, komitmen kami akan disempurnakan lewat tubuh dan darah Kristus yang akan disampaikan oleh gembala di tempat ini. Terima kasih Bapak. Hamba berhenti berbicara, tapi hamba percaya kebenaran firman Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Untuk